Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kepo. Kembali lagi kepada Kepo Kauman Entertainment Podcast. Kenalkan, nama saya Yusuf Mustafa. Pada Kepo kali ini saya bertindak sebagai host. Oke teman-teman, pada Kepo episode 3 kali ini kita akan membahas tentang pentingnya berbahasa bagi kehidupan kita. Seperti yang kita ketahui teman-teman, di Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang memiliki salah satu organisasi berbahasa yang menjadi contoh teman-teman, yang menjadi role model bagi seluruh sekolah di Sumatera Barat. Dan pada kesempatan kali ini kita berhasil mengundang salah satu anggota dari organisasi tersebut. Mari kita sambut Zoya Elai Putri. Hai Zoya, selamat datang. Hai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, selamat datang pada podcast kita yang sangat bergengsi, yaitu Kepo Kauman Entertainment Podcast. Iya, terima kasih telah mengundang saya. Saya pribadi sangat senang ya, apalagi diundang ke acara seperti ini. Seperti orang penting ya. Iya, kan? seperti orang penting. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang tentang organisasi, boleh perkenalkan diri kepada para penonton kita. Oke guys, perkenalkan, nama saya Zoya Elai Putri. Saya berasal dari organisasi Kauman Language Center, atau bisa disingkat dengan KLC. KLC. Iya. Oh. Nama panggilannya siapa supaya enak kita ngobrolnya nih? Boleh Zoya, boleh Oya. Boleh Zoya, boleh Oya. Saya manggil Zoya. Nah, kalau host dipanggil biar enaknya siapa nih? Host. Ya. Nama host Yusuf Mustafa. Dipanggil Ucup. Oh, Ucup. Gimana asal mula jadi Ucup ya? Ya dari lahir dulu 2 hari dari panggil Ucup. Oh, udah panggil Ucup 2 hari. Oke saya, Kauman Language Center. Ya. Atau disingkat dengan KLC. Nah, apa itu KLC? KLC itu adalah organisasi yang dibangun oleh sekolah maupun pondok untuk mendirikan suatu bahasa. Menentukan menegakkan bahasa di suatu sekolah atau pondoknya, kayak gitu Cop. Jadi Kauman mendirikan bahasa udah dari lama Cop. Nah, termasuk saya juga anggota dari KLC tersebut. KLC organisasi tersebut. Ya. Berarti organisasi ini diselenggarakan di sebuah sekolah. Iya. Sebuah sekolah atau pondok pesantren ya. Cuman kalau di pondok kami namanya KLC, kalau di pondok orang lain beda mungkin ya Cop ya. Oh, beda berarti. Iya, beda. Karena KLC itu Kauman Language Center. Berarti KLC suatu organisasi yang menegakkan bahasa di sekolahnya. Menegakkan bahasa berarti mempunyai program-program dong untuk menegakkan bahasa tersebut, untuk mendirikan bahasa tersebut. Iya. Apa sih program yang diselenggarakan oleh KLC tersebut? Program yang kami jalankan di KLC Cup, yang pertama di pagi hari kami akan memberikan vocab atau mufradat untuk siswa-siswi Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah. Vocab atau mufradat. Iya. Apa itu vocab dan mufradat? Siapa tahu penonton belum tahu kan? Oh iya. Jadi kalau vocab itu kosakata dari bahasa Inggris. Tapi vocab kalau kosakata dari bahasa Inggris. Kalau mufradat kosakata dari bahasa Arab. Kosakata dari bahasa Arab. Iya. Nah, itu program yang pertama. Iya, jadi nanti anggota KLC akan menyampaikan kepada siswa-siswi vocab yang akan disampaikan atau mufradat yang bakal disampaikan. Mereka mengulang dan mendengarnya Cup. Nah, itu kan maksudnya udah hafal mereka kan? Ya. Nah, setelah siangnya nanti diulang kembali. Iya, diulang kembali. Tapi nggak cuma mengulang aja Cup. Di situ kami juga menuliskan di papan tulis. Nah, mereka ada programnya, mereka membawa buku KLC, Cuk. Oh, berarti KLC telah menerbitkan buku? Iya. Nah, bagi teman-teman yang mau beli, silakan. Enggak bisa. Jadi mereka nanti mencatat mufradat dan vocabnya itu, Cuk. Yang telah diberikan oleh anggota KLC tersebut. Iya. Nah, mereka juga nanti anggota KLC ini menyontohkan cara memakaikan mufradat tersebut ke
menjadikan kalimat Ah. kosakata yang telah diberikan Iya. pagi hari tadi. Iya. Ah. Terus bagi siswa-siswi yang bisa membuat kalimat tersebut, mereka akan maju ke depan, Cuk, dan mempraktekkannya. Berarti harus dicatat dan ke dalam buku KLC Iya, tersebut. wajib mencatatnya. Nanti bagi yang nggak mencatatnya, nah kami Oh, agak ada punishment-nya Mbak, berarti. Ah, Oh, kami juga ada nanti jam-jam atau waktu-waktu kami nguji mereka, Cuk. Ada langsung mendadak begitu. Ujian KLC kami mendadak. Emang boleh semendadak itu? Boleh dong, Cuk. Apa yang nggak buat KLC? Ah. Nah, Nah, nanti terus? mendadak. Nah, di situ nanti kami juga ada punishment-nya untuk yang tidak bisa menjawabnya. Mm-mm. Dan juga pengecekan buku KLC, Cuk. Di situ Setiap minggunya atau setiap bulan? enggak, juga mendadak, Cuk. Oh, juga mendadak. Berarti Buktinya- KLC ini mendadak-mendadak aja. Iya. Oh. Jadi santri-santri harus hati-hati dengan iya, KLC. sangat, Cuk. Sangat berhati-hati. Nah, terus? Terus nanti ada bulan-bulannya ujian mendadak kan, Cuk. Ah. Nah, pemeriksaan. Kalau yang enggak ya kena ikopnya. Nah, IKOP. Apa contoh dari IKOP? Apa itu IKOP? Ikop tuh kayak hukuman, Cuk. Oh, hukuman. yang diberikan. IKOP itu bahasa Arab berarti. Bahasa Arab. Hukuman yang diberikan kepada yang melanggar atas Iya. perbuatannya tersebut. Iya. Nanti dicatat sama anggota KLC bagi yang tidak mencatat atau yang tidak dapat nanti, Cuk, ujiannya tuh. Habis itu langsung dikasih ikopnya nanti membersihkan sekolah lah. Atau mencatat mufrodat. Nah, Menghafal kayak gitu. mufradat begitu. Oh, begitu. Terus gimana cara menerapkan bahasa di komplek sekolah tersebut? Nah, jadi cara Mempraktekkannya begitu. Iya. Jadi kami cara menerapkan bahasanya dalam 1 minggu, Cuk. Ya ada 3 minggu bahasa kami. Oh, Ada hari Selasa, Rabu, sama hari Sabtu. Selasa, Rabu, dan Sabtu. Iya. Di situ kami wajib berbahasa. Mulai dari bangun tidur sampai habis Isya, Cuk. Nggak Nah. sampai tidur kembali. Enggak lah, Cuk. Oh, habis sisa berarti boleh berbahasa Boleh. Indonesia. Ya. Nah, nanti di situ mereka disuruh berbahasa emang dari awal, Cuk. Kalau memang mereka tidak mengetahui apa bahasanya, nah mereka bakalan nanya ke anggota KLC apa bahasanya gitu, Cuk. Oh, berarti harus menggunakan bahasa apa yang digunakan pada minggu tersebut. Iya. Oh, berarti ada minggu Inggris. Ada minggu Arab. Oh, berarti ketika minggu Inggris kita berbahasa Inggris dan minggu Arab. Kita berbahasa Arab. Andaikan pada minggu Inggris tersebut ada salah satu murid berbahasa Indonesia atau bahasa kampungnya, apakah punishment yang akan diberikan atau hukuman ikop yang akan diberikan? Nah, di situ, Cuk, kan kita nggak tahu anggota KLC bergerak, Cuk. Cuman nggak mungkin di setiap tempat. Kan? Nah, jadi nanti kami menunjuk jasus-jasusnya, Cuk. Jasus nih mata-mata, Cuk. Oh, mata-mata. Diam-diam dia berarti. Iya, diam-diam. Mata-mata di belakangnya, Cuk. Nah, jadi mereka yang mencatatnya, setelah mereka mencatat nama-nama yang melanggar, mereka akan memberikannya ke anggota KLC. Nah, disitulah anggota KLC beserta pembina bakalan merumbukan apa bagusnya ikop buat dia gitu. Hukuman bagi dia. Kemarin kalau nggak salah ikopnya yang didapatkan ada yang makan bawang, ada yang makan bawang? pepaya, iya. Nah, jadi ikopnya itu supaya dia jerah. Jerah. Supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut. Iya. Berarti bahasa ini sangat ditekankan di Banget, sekolah, Cuk. di pondok pesantren ini. Dan apa sih manfaat dari kita pandai berbahasa tersebut? Apakah kita bisa menjadi sukses dengan berbahasa? Ya, menurut Oya pribadi ya, Cuk, sangat banyak manfaat berbahasa gitu, Cuk. Mulai dari yang pertama, kalau kita ke negara orang, Cuk, itu mudah tuh, Cuk, bergaul sama orang sana jadinya gitu. Habis itu menempuh jenjang yang lebih tinggi berikutnya. Bakalan mudah kita mendapatkannya jikalau kita bisa berbahasa. Mau dengar gak, Cuk? Oya pernah mendengar kayak gini. Orang yang pintar berbahasa bakalan lebih sukses dibandingkan orang yang gak berbahasa, gak pintar berbahasa. Bakalan lebih Sukses. mudah.
Berarti bahasa sangat penting berarti Iya. bagi menggapai cita-cita kita berarti Iya. bisa jadi. Ya, bisa jadi. Semoga kita dari salah satu itu ya, Cuk. Amin. Semoga Amin. penonton semua berada di salah satu tersebut Amin. dan bisa menjadi sukses Ya, seperti itulah. orang-orang yang berbahasa. Iya. Dan apalagi manfaat dari apa tersebut? Nah, manfaatnya, Cuk, kalau kita lagi di negara orang, kita tidak mudah dibodoh-bodohin orang, Cuk. Kalau kita di negara orang. Dibodoh-bodohin dalam segi apa tuh? Umpamanya kita lagi berbelanja, Cuk. Kita lagi di Arab, ditanyanya, "Kam hazal wahid?" Kita nggak tahu. Dijawabnya umpamanya, "Homsamiah." Kayak gitu, Cuk. Sami'ah. Ya. Coba translate bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesianya, berapa ini satu? Kayak gitu. Berapa ini satu? Nah, dijawabnya 500.000, dibilangnya kayak gitu, Cuk. Ya. Harganya. Terus karena kita nggak bisa berbahasa, Kita kasih 1 juta. Kita kasih 1 juta mungkin. Rugi dong 500.000. Itu, Cuk. Berarti kita kalau nggak pandai berbahasa, kita bisa ditipu daya oleh Iya. orang-orang tersebut. Susah banget, Cuk. Kalau kita di luar negara orang nih, Cuk. Mm-mm. Kita susah tuh kalau kita nggak pandai berbahasa, sangat susah untuk berkomunikasi, Cuk. Sedangkan kita di negara orang, kita butuh ini, kita perlu berkomunikasi Iya, ya. iya, berkomunikasi. Nah, jadi gitu. Itu manfaatnya. Berarti bahasa sangat berguna untuk kita ke depannya, untuk masa depan kita berarti. Iya. Oh, berarti apa guna bahasa untuk masa depan kita yang lebih cerah? Yang pertama ya, Cuk, memajukan tingkat belajar kita gitu, Cuk. Berbahasa. Kalau orang yang belum pintar berbahasa, ya, Cuk, contohnya di bahasa Inggris. Umpamanya dia belum pandai berbahasa, Ya. ngomong aja dia belum pandai kan, Cuk. Nah, kita kalau emang udah dari awal kita udah pandai berbahasa, itu bakalan memudahkan kita. Contohnya kayak interview kalau kita mendaftar ke universitas, Di Cuk. luar negeri, Iya. di Mesir, di